Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam mata pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air daripada di darat? Lalu, mengapa balon gas bisa naik ke atas? Dan mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung? Jika kamu diminta menentukan volume sebongkah batu, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya kamu bingung untuk menentukan jari-jarinya. Ternyata mudah loh caranya. Untuk menentukan volume sebongkah batu tersebut, kalian cukup memasukkan batu ke dalam bak berisi air. Kenaikan posisi air atau tumpahan air menunjukkan volume batu tersebut. Cara ini pula yang digunakan oleh Archimedes. Hingga akhirnya tercetuslah hukum Archimedes. Lalu bagaimana sih hukum Archimedes itu? Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian ataupun seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya dapat kita rumuskan FA sama dengan rho F G kali V BF, yang mana FA adalah gaya angkat ke atas atau kita sebut dengan gaya Archimedes, rho F sama dengan massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan V BF adalah volume benda tercelup. Ada 3 keadaan benda ketika berada di dalam air. Yang pertama yaitu benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair benda. Pada benda tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu W yaitu gaya berat benda, FA gaya Archimedes, dan N adalah gaya normal bidang. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N ditambah FA sehingga W besar dari FA. W sama dengan M dikali gravitasi bumi besar dari rho ZC kali VB kali G, yang mana M bisa kita rubah menjadi rho B kali VB kali G besar dari rho ZC kali VB kali G, sehingga rho B besar dari rho ZC, yang mana rho B sama dengan massa jenis benda dan rho ZC sama dengan massa jenis zat cair. Yang kedua yaitu benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair benda. Pada benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang maka W sama dengan FA, yang mana W itu sama dengan rho B kali VB kali G sama dengan FA sama dengan rho ZC kali VB kali G, yang mana untuk benda melayang maka rho B-nya sama dengan rho ZC. Yang ketiga yaitu benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang maka W sama dengan FA, yang mana W sama dengan rho B kali VB kali gravitasi sama dengan rho ZC kali V2 kali gravitasi bumi, yang mana gravitasi bumi antara kiri dan kanan kita coret sehingga rho B kali VB sama dengan rho ZC kali V2.
Karena V B besar dari V2, maka rho B kecil dari rho ZC. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan massa jenis gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air yaitu 1 gram per cm pangkat 3. Dari soal dapat kita ketahui rho F sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 dan Vf sama dengan 0,75 Vg. Yang ditanya yaitu massa jenis gabus. Nah, untuk mencari massa jenis gabus kita gunakan persamaan rho G kali Vg sama dengan rho F kali Vf. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu rho G kali Vg sama dengan 1 kali 0,75 Vg. Sehingga hasilnya rho G sama dengan 0,75 gram per cm pangkat 3. Selanjutnya penerapan hukum Archimedes, yaitu yang pertama teknologi perkapalan. Kapal laut merupakan salah satu alat transportasi yang terbuat dari besi bermassa ratusan kilogram. Lalu bagaimana bisa kapal laut tidak tenggelam di dalam air laut? Padahal massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis air. Ternyata bagian tengah kapal laut memiliki rongga udara, yang mana rongga ini bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, maka kapal akan mengapung. Penerapan yang kedua yaitu jembatan ponton. Jembatan ponton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak bisa masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya, jembatan ponton bisa terapung. Yang ketiga yaitu balon udara. Hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair, melainkan pada fluida. Artinya, setiap zat yang bisa mengalir seperti zat cair dan gas bisa memanfaatkan prinsip hukum ini. Penerapan hukum Archimedes untuk gas bisa dilihat pada balon udara. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Hal itu karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Materi selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan suatu cairan berhubungan dengan garis gaya tegang yang dimiliki permukaan cairan tersebut. Contoh peristiwa yang membuktikan adanya tegangan permukaan antara lain peristiwa jarum, silet, penjepit kertas, ataupun nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air. Butiran-butiran embun berbentuk bola pada sarang laba-laba, air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat, dan air berbentuk bola di permukaan daun talas. Nah, untuk mencari besar tegangan permukaan, kita gunakan persamaan gamma sama dengan F per L. Selanjutnya, kapilaritas. Mengapa minyak tanah yang berada di bawah dapat bergerak naik sehingga api kompor dapat menyala? Ya, karena kapilaritas. Lalu, apa yang dimaksud dengan kapilaritas? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Karena kapilaritas, minyak tanah yang berada di bawah bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang memiliki pori-pori kecil. Nah, untuk mencari kenaikan atau penurunan zat cair, maka kita gunakan persamaan H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Selanjutnya yaitu viskositas. Mana yang lebih cepat jatuh ke lereng yang dijatuhkan di air atau di oli?
Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini berhubungan dengan konsep viskositas, yang mana viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Air memiliki viskositas rendah, sedangkan oli memiliki viskositas tinggi. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Menurut Stokes, gaya gesekan antara bagian fluida yang melekat ke permukaan benda dengan bagian fluida di sebelahnya dinyatakan Fs sama dengan 6pi Rnp. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Pada suatu pipa kapiler mempunyai jari-jari 0,3 mm, lalu dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa, yang mana rho raksa sama dengan 13.600 kg per meter pangkat 3. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa yaitu 140 derajat. Apabila tegangan permukaan raksanya yaitu 0,06 Newton per meter, maka berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? Diketahui percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dari soal dapat kita ketahui R sama dengan 0,3 mm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Y sama dengan 0,06 Newton per meter. Rho raksa sama dengan 13.600 kg per meter pangkat 3. Gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan sudutnya sebesar 140 derajat sama dengan minus 0,76. Yang ditanyakan yaitu penurunan permukaan raksa di dalam pipa kapiler. Nah, untuk mencari penurunan permukaan raksa di dalam pipa kapiler dapat kita gunakan persamaan H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu H sama dengan 2 kali 0,06 kali cos 140 derajat per 13.600 kali 9,8 kali 3 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga H sama dengan minus 0,092 per 39,384, maka hasilnya H sama dengan minus 0,0023 meter. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.